Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Islam Raden Rahmat Malang, Bapak Dr. Hasan Abadi MAP, yang kami hormati segenap kru dari Lakpesdam Kabupaten Malang yang hadir pada pagi hari ini, dan tak lupa kami sapa pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu dan tetap dalam kondisi sehat walafiat untuk mengikuti kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Hasan Abadi tentang bagaimana membangun generasi muda unggul di Ummah. Yang kedua, marilah kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana karena beliaulah maka kita bisa hidup dalam ketentraman dan kedamaian seperti yang telah kita lakukan selama ini. Sebelum kita mulai acara pagi hari ini, marilah kita juga buka dengan bacaan Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk seluruh warga NU dimanapun juga berada, khususon untuk almarhum Bapak Dr. Taufiki. Semoga apa yang sudah diperjuangkan selama ini melewati Lakpesdam Kabupaten Malang menjadi amalan jariah beliau di alam sana. La ilaha Mustafa Sayyidina Muhammad SAW, khususon Pak Taufiki. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya kana abdu wa nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta. Oke Pak Hasan Abadi, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan melakukan kajian ya Pak tentang Khairul Ummah, bagaimana membangun generasi muda yang unggul, Khairul Ummah. Ada beberapa hal di situ yang menarik. Bagaimana sih, siapa sih pemuda itu? Kemudian apa sih yang dimaksud dengan unggul itu? Dan bagaimana sih yang dimaksud dengan Khairul Ummah? Tentunya panjenengan yang selama ini sudah punya pengalaman yang begitu banyak, tidak hanya di tingkat lokal tapi juga internasional. Tentunya kajian-kajiannya pada pagi hari ini akan bisa menambah wawasan, pencerahan bagi kita, khususnya kepada generasi muda Nahdlatul Ulama. Waktunya 90 menit Pak Hasan, bisa kita mulai saat ini mungkin, monggo. Baik, terima kasih Bu Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu adzim. Ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, semoga tetap menjalankan ibadah puasa dengan baik dan benar dalam kondisi imanan wahtisaban, sehingga kita bisa mendapat maghfirah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, kan begitu. Para pemirsa yang kami hormati, di bulan Ramadan ini sangat menarik kalau kita membincangkan tentang hal-hal terkait dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi umat Islam yang ada di Indonesia hari ini. Karena bagaimanapun Indonesia ini umat Islamnya paling besar di dunia, secara populasi lebih dari 200 juta umat Islam ada di Indonesia. Dari sekitar mungkin hampir 2 miliar umat Islam yang ada di dunia ini, populasi tertingginya ada di Indonesia.
Para pemirsa yang kami hormati dan berbahagia, tentunya kalau kita bicara tentang bagaimana membangun sumber daya manusia yang unggul, terlebih dahulu kita harus mengerti tentang tugas kita sebagai manusia, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kita ke muka bumi ini dengan dua tugas utama. Yang pertama adalah sebagai abda Allah yang bertugas untuk menyembah Allah secara pribadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi fungsinya kita adalah beribadah, menjadi hamba Allah yang baik, yang punya kesalehan secara individual, yang punya nilai dan karakter individual yang baik. Yang kedua, tentunya ada tugas lain di luar tugas yang sifatnya pribadi, adalah tugas sosial kita sebagai manusia yang digambarkan dalam Al-Quran itu dinamakan sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa kita di dunia ini dijadikan oleh Allah untuk menjadi duta dari Tuhan yang telah menciptakan kita. Tentunya kita diberi seperangkat paling tidak kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi dutanya, mengelola dan melestarikan bumi dan alam semesta ini tentunya. Nah, karena dua tugas ini kemudian kita juga diberi oleh Allah petunjuk hudan linnas berupa Al-Quran. Maka kita memandangnya, berangkatnya adalah pada posisi kita bagaimana kita mempelajari Al-Quran itu, di mana surat yang pertama itu ayat yang pertama berbicara tentang belajar. Artinya bagaimana kita memahami hudan linnas, memahami Al-Quran itu sebagai petunjuk, maka kita harus belajar. Belajar yang bagaimana? Bismi Rabbik, dengan asma Allah. Artinya kalau kita belajar di sini adalah bagaimana kita membaca. Ada ayat-ayat qauliyah yang di Al-Quran itu, ada ayat-ayat kauniyah berupa fenomena-fenomena alam. Sekarang mungkin kita terlalu terlena dengan ayat-ayat qauliyah saja, kemudian fenomena-fenomena alam ini kadang-kadang kita anggap bukan bagian dari tugas kita sebagai manusia yang diutus oleh Allah, bahwa kita masih mendikotomikan keilmuan, ada ilmu agama, ada ilmu umum. Misalnya ada kata-kata yang kadang-kadang seolah memisahkan, ya, ada garis demarkasi begitu, seakan-akan ini urusan dunia saja, ini urusan akhirat saja. Padahal semuanya yang diorientasikan kepada akhirat adalah berpahala akhirat. Tapi yang akhirat kalau kemudian berorientasi dunia, juga orientasinya juga tetap menjadi dunia. Karena itu kemudian kita berbicara tentang bagaimana integrasi antara ayat-ayat qauliyah dengan ayat-ayat kauniyah, antara ayat-ayat Allah yang berupa kalam Allah dalam Al-Quran dan kreativitas Allah yang sudah menciptakan bumi, langit, fenomena, bagaimana membangun peradaban-peradaban yang dibangun oleh manusia. Semuanya tentu butuh ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan yang sifatnya memang khususiyah di agama maupun yang umum. Maka semuanya ini adalah bagian dari agama ketika diorientasikan pada agama. Karena tidak boleh kemudian agama itu kemudian hanya persoalan-persoalan yang kita anggap selama ini saja. Mungkin yang di pesantren kadang-kadang berjarak dengan yang di sekolah, yang di kampus berjarak dengan yang di sekolah, di pesantren. Mungkin Pak Hasan terkait tersebut boleh dengan bahasa lain ya, berarti ada ayat yang tersirat dan ayat yang tersurat. Iya, betul. Selaku rektor Bapak
untuk mempertemukan antara yang tersirat dan tersurat. Kemudian ada generasi unggul, tentunya untuk sekarang nanti larinya ke generasi milenial, ya. Yang memang itu tugas kita sekarang untuk mendidik mereka, karena mereka nanti akan yang sebagai pemegang tampuk melanjutkan pembangunan di negeri ini adalah generasi milenial tersebut. Untuk itu Pak Hasan, kira-kira bagaimana untuk mempertemukan itu di kampus yang di Unira yang merupakan satu-satunya kampus di Kabupaten Malang, ya, mungkin untuk mempertemukan itu ketemunya di mana, atau mungkin yang sudah panjenengan lakukan. Ini yang di kampus, nanti mungkin lebih jauh yang secara umum, ya. Ya, kebetulan di kampus kami ini punya cita-cita yang kemudian kita namakan Prakarsa Khairu Ummah, berangkat dari surat Ali Imran ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum mono sira kabeh, katanya yang dari pesantren itu, ono iku khairu ummah, umat yang unggul, umat sing top, umat yang terbaik. Ukhrijat kang tentokno sapa ya si ummah itu linasi kanggo menungso. Ta'muruna padha perintah ya si ummah itu bil ma'ruf, kelawan kebaikan. Wa tanhauna lan padha nolak kabeh sapa ummah anil mungkar, tanhauna anil mungkar, sangka kemungkaran. Wa tu'minuna lan padha iman kabeh sapa umat yang khairu ummah itu maksudnya tadi billahi, kelawan Allah. Maka ayat ini berbicara tentang bahwa kita ini sudah dinas dalam Al-Quran, kita sudah punya keyakinan bahwa Al-Quran itu benar, Allah itu benar, maka isi Al-Quran itu juga kebenaran itu. Artinya khairu ummah, umat yang unggul itu adalah benar. Cuma masalahnya kenapa sekarang umat Islam itu sepertinya tertinggal dari umat-umat yang lain. Paling tidak hari ini yang kita rasakan, kita masih menjadi epigon atau pengikut dari banyak teori dari barat. Kita tidak mampu kemudian menampilkan sendiri secara keilmuan, walaupun ilmu itu sebenarnya semuanya juga dari Allah. Cuma umat yang lain itu kemudian punya kekuatan yang melebihi umat kita, mendahului dan seolah-olah mendahului. Iya. Meski kemudian di tafsirnya yang namanya khairu ummah itu, kebetulan saya baca tafsirnya. Yang pertama tafsir As-Samarqandi yang mengatakan yang namanya khairu ummah itu adalah umat ketika zamannya Kanjeng Nabi. Ini dinisbahkan dalam sebuah hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Kanjeng Nabi Aukamakol berkata bahwa sebaik-baiknya kurun, waktu, timing adalah ketika zamannya Kanjeng Nabi. Tsummal ladzina yalunahum, sudah itu zamannya sahabat, tsummal ladzina yalunahum zamannya tabi'in, tsummal ladzina yalunahum sampai kemudian tsummal ladzina yalunahum itu sampai kita. Itu yang di tafsir As-Samarqandi dan tafsir-tafsir klasik yang lain. Tapi ada tafsir As-Suyuti yang mengatakan bahwa agak berbeda. Termasuk juga tafsir Al-Jilani, bukan tafsir Jalalain, tapi tafsir Al-Jilani itu yang berbunyi tentang yang namanya khairu ummah itu adalah umat yang orientasinya pada tauhid.
Tapi As-Suyuti mengatakan bahwa sebuah khairu ummah itu adalah kondisi yang bisa umat hari ini seperti umatnya Kanjeng Nabi itu. Dengan apa? Dengan syarat seperti di syaratnya yang tadi saya katakan waktu firman Allah yang mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Maka di ayat itu ada 3 prasyarat yang menurut As-Suyuti diterangkan bahwa seandainya 3 syarat itu kemudian bisa dipenuhi, maka kemudian kita ini bisa menjadi khairu ummah. Syaratnya itu apa? Ta'muruna bil ma'ruf, tanhauna 'anil munkar, tu'minuna billah. Mengajak kebaikan, menolak kemungkaran, dan kemudian beriman kepada Allah. 3 prasyarat inilah, ya, hanya 3 prasyarat ini yang membuat kita menjadi khairu ummah. Nah, kemudian di kampus ini, kalau dengan bahasa ini kemudian kita coba eksplorasi di kampus itu, mengeksplorasi bagaimana supaya kita bisa pada sebuah kondisi yang khairu ummah itu. Kondisi umat yang unggul itu seperti apa? Kondisi ummah atau community yang the best community, kalau yang dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu the best community, khairu ummah itu ada the best nation, ada the best community. Nah, kita pakai the best community, komunitas yang unggul begitu, yang paling baik begitu. Nah, 3 prasyarat itu kemudian di bahasa kita di kampus supaya bisa kita punya banyak ayat Al-Quran, tapi seringkali tidak bisa mengeksplorasi dalam bahasa implikasi keseharian di bidang dan profesi masing-masing, karena kurangnya kemampuan kita untuk mengeksplorasi sebuah ayat itu menjadi seperti yang kira-kira gitu. Yang kira-kira ini kita juga kira-kira menurut kita yang di kampus kita di Unira Malang ini, oh ya, ini bukan satu-satunya kampus, Pak. Ada Al-Qolam, ada Setid Ibnu Sina, ada kampus-kampus yang lain, banyak kampus lah di Malang. Cuma di Panjen yang universitas ya di Unira ya, kan gitu. Nah, kira-kira ini hasil kita berdiskusi dengan kawan-kawan akademisi yang ada di kampus, termasuk juga yang jebolan pesantren-pesantren itu. Kemudian ada 3 hal yang kemudian kita katakan menjadi 3 pillars, 3 pilar yang membangun khairu ummah itu. Pilar yang pertama kita balik, yaitu tu'minuna billah. Pilar yang kedua ta'muruna bil ma'ruf. Pilar yang ketiga adalah tanhauna 'anil munkar. Ketika kita bicara tentang tu'minuna billah, keimanan kepada Allah, maka ini sudah jalan tauhid sebenarnya. Jadi tauhid yang kita, kalau sudah ngomong tauhid, kita ngomong tentang spiritualitas beragama kita. Bagaimana karakter beragama kita, bagaimana spiritualitas kita beragama. Maka kemudian bahasa kita maknai menjadi pendidikan yang mendamaikan atau pendidikan perdamaian begitu. Jadi agama, karena kita memandang Islam itu adalah salah satu dari artinya adalah damai, di samping juga ada yang pasrah begitu, utuh kepada Allah, damai. Maka kita berbicara tentang perdamaian, kita berbicara tentang pendidikan perdamaian, bagaimana mendidik manusia supaya dia bisa berdamai, baik itu berdamai dengan lingkungannya, berdamai dengan manusia yang lain, berdamai dengan lingkungan, maupun berdamai dengan dirinya. Karena menjadi penting orang itu kalau ingin mendamaikan, maka dirinya harus damai dulu. Tidak mungkin kemudian orang lain kita ngomong mendamaikan tapi dirinya nggak damai, kan gitu. Tukaran terus dia di internalnya, kemudian kita ngomong tentang perdamaian, itu pasti tidak. Maka ada 3 hal yang untuk membangun yang perdamaian ini. Yang pertama adalah spirituality atau spiritualitas itu.
yang kemudian yang kedua adalah humanity yang kita bangun, karena yang kita bangun manusianya, karena yang kita ingin damaikan adalah manusianya dengan sifat kemanusiaannya itu. Yang ketiga adalah local wisdom, kearifan lokal. 3 hal ini yang membangun peace education, pendidikan perdamaian. Yang kedua adalah terkait dengan ta'muruna bil ma'ruf. Kita percaya bahwa akan sulit kalau kampus itu hanya kemudian berbicara, berceramah tentang mengajak kebaikan ke orang lain, karena di kampus itu harus meneliti, di kampus itu harus kemudian mengajar, di kampus itu juga harus mengabdi, maka banyak hal yang harus dilakukan untuk menjadi ta'muruna bil ma'ruf, sebuah kondisi ta'muruna bil ma'ruf. Maka kemudian kita memaknai ini sebagai social enterprise atau kewirausahaan sosial. Kalau entrepreneurship itu pribadinya, kalau lembaganya namanya enterprise. Jadi social enterprise. Ini ada hal-hal yang kemudian kita lakukan bahwa kita butuh kemandirian. Maka butuh entrepreneurship untuk sebuah membangun ta'muruna bil ma'ruf. Orang itu biasanya kalau berdaya secara intelektual dan berdaya secara finansial, maka dia lebih mandiri dalam aspek-aspek, banyak aspek tentunya. Nah, kalau dia mandiri, maka dia akan sulit untuk disetir kanan kiri. Dia akan menjadi pribadi yang utuh, dia bisa jadi menjadi insan kamil itu. Kalau dua-duanya ada hal itu, di samping kemudian ditambah dengan spirituality yang tadi di peace education itu. Nah, social enterprise itu bicara juga tentang kewirausahaan. Jadi mentalitas kewirausahaan, bicara tentang keuangan syariah, bicara tentang koperasi, berbicara tentang bicara tentang bagaimana kita membangun community itu. Nah, di sini kita membangun manusianya secara sosial. Jadi ta'muruna bil ma'ruf tidak hanya kita ngomong, tapi meneliti, mengabdi, yang kemudian kita membuat sebuah desain terkait dengan bagaimana kemudian kita bisa mewujudkan itu. Yang ketiga adalah tanhaun anil munkar. Kita tidak mungkin juga kampus itu kemudian ke daerah-daerah yang kita anggap dalam tanda kutip maksiat, kemudian kita bakar tempat maksiat, kita hancurkan, kita pendungi, nggak mungkin kalau kampus melakukan itu. Dan itu akan dengan kemungkaran, karena menurut kita yang di Nahdlatul Ulama, kalau tanhaun anil munkar juga harus bil ma'ruf, dengan yang baik. Nggak bisa kita menolak kejahatan dengan melakukan kejahatan yang sama, maka itu tidak boleh. Maka harus kemudian membangun sebuah sistem yang sebenarnya. Maka sistem itu bisa kemudian menolak kemungkaran itu. Kalau kita bicara tentang sistem ketatanegaraan misalnya, di sisi finansial ada e-budgeting. Orang menjadi sulit karena tidak ada interaksi ketemu-ketemu, nggak ada transaksi yang langsung antara si A dan si B, antara pemerintah dengan kontraktor dan lain sebagainya. Orang harus dilihat dan itu semuanya transparan. Maka ini adalah wujud dari tanhauna anil munkar. Nah, di tanhauna anil munkar ini ada kita maknai menjadi green teknologi. Kenapa green teknologi? Ini kita bahasakan bukan hanya teknologi yang berbicara tentang lingkungan, tapi teknologi yang kemudian pro human, pro manusia, pro justice, pro keadilan. Jadi pokoknya yang pro yang baik-baik lah, yang pro yang baik-baik itu. Itu ada di green teknologi itu, karena teknologi itu harusnya membangun kita menjadi lebih baik. Ada 3 hal. Yang pertama, orang supaya nggak marah-marah harus ada ketahanan pangan dan energi, food and energy. Itu menjadi
pikiran yang harus juga dipikirkan oleh kampus, bagaimana membangun varietas yang baik, bagaimana panen itu bisa menjadi lebih tonasenya menjadi lebih besar, bagaimana kemudian tanamannya menjadi lebih bagus dan sebagainya, bagaimana kemudian kampus juga berpikir tentang energi alternatif di samping energi yang sudah ada hari ini atau kemudian mengembangkan itu. Maka kampus harus peduli dengan hal-hal itu. Tanpa itu manusia kelaparan, manusia tidak ada energi, dia akan semakin mudah marah. Yang kedua adalah terkait dengan lingkungan, environment. Jadi manusia itu harus menghadapi lingkungan. Kalau lingkungannya baik, maka akan menjadi baik. Kalau lingkungannya asri, orang itu sudah cara pandang dan cara pikirnya menjadi berbeda dibanding di lingkungan-lingkungan yang tidak asri. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang dibangun di kampus itu terkait dengan smart teknologi. Ini tidak mungkin tanpa smart teknologi. Hari ini kita bisa bicara karena smart teknologi itu. Jangan sampai keliru. Kita ini dengan teknologi seringkali kaidah fikih apa kaidah usul fikih itu ya. Kaidah fikih yang kita pakai itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi dulu itu HP tidak boleh masuk ke pesantren, HP tidak boleh masuk ke wifi, tidak boleh masuk ke sekolah-sekolah, ke madrasah-madrasah, karena darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, bahwa menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada menerima manfaat. Nah itu kan nggak tepat, menurut saya tidak tepat. Hari ini harusnya yang kita pakai itu adalah al-muhafadzah alal qadimil sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Sistem ajaran kita ini sudah baik, yang secara tradisi ini baik, kita tambahi menjadi lebih baik lagi dengan adanya teknologi. Kalau kemudian itu ya eksesnya itu yang jangan teknologinya yang dihilangkan. Jadi jangan seperti corona hari ini, Bu Dia. Corona hari ini itu kan ya darul mafasid, kita ini nggak pakai nggak keluar rumah, nggak dan sebagainya. Tapi dengan teknologi jangan. Dengan teknologi itu harus kita cari manfaatnya dulu, baru kemudian, karena setiap teknologi itu pasti ada deviasinya, ada penyimpangan-penyimpangannya. Semuanya lah di dunia ini pasti ada penyimpangannya. Kita ini terlalu gagap dengan teknologi. Dulu di pesantren tidak boleh ada radio, tidak boleh ada TV, karena nanti bisa menghanyutkan anak. Hafalan alfiyah, hafalan Al-Qur'annya bisa hilang. Ya ditata waktunya. Kan banyak isinya yang baik-baik itu di teknologi itu. Kalau kita bicara tentang dunia yang demikian luasnya, kemudian kita bicara tentang ilmu pengetahuan dan sebagainya. Kalau dulu sudah cukup dengan perpustakaan di sekolah, di kampus, sekarang tidak cukup. Butuh yang anak-anak sudah butuh lebih cepat. Cara pandang dan cara pikirnya sudah berbeda dengan orang tuanya. Dia lahir sudah ada wifi, bayangkan. Wifi sudah ada. Kita lahir masih pakai mesin tik. Dulu kuliah pakai mesin tik untuk nggarap-garap itu. Akhirnya ke mesin tik, kemudian ada wifi, kemudian ada internet. Ya, yang dilihat karena nggak tahu fungsi internet seperti apa, yang dilihat mudorotnya, bukan manfaatnya, manafiknya, tapi mudorotnya yang dilihat. Sehingga karena mudorotnya yang dilihat, maka kemudian menjadi sepertinya teknologi ini akan merusak manusia. Padahal secara umum teknologi yang tidak merusak, teknologi yang memang baik untuk manusia, itu juga harus untuk manusia, karena teknologi itu seharusnya memang untuk manusia. Itu Bu ya, yang di kampus kita Bu. Yang sudah dilakukan dan pemikiran Bapak Hasan Abadi ini demikian cemerlang ya, dengan 3 pilar tadi. Pak Hasan Abadi, terkait dengan pembangunan generasi muda yang unggul, spesifik lagi, kira-kira sudah sejauh mana yang Bapak implementasikan, atau mungkin berupa pemikiran-pemikiran ke depan, atau mungkin hambatan-hambatan untuk mencapai itu? Karena bagaimanapun juga di samping kita lihat sekarang bahwa perkembangan kaum milenial ini jauh lebih dibanding dengan kita yang lahir di zaman
dulu belum ada media seperti ini ya, mereka lebih canggih untuk mencari informasi. Kadang-kadang kuliah pun mereka lebih tahu dulu begitu. Menurut Bapak bagaimana kira-kira implementasi yang sudah dilakukan dan mungkin sudah pernah melakukan penelitian begitu, sejauh mana Pak? Tahun 2045 menurut riset itu kita ini konon akan masuk pada era puncak bonus demografi. Bonus demografi itu adalah jumlah penduduk yang produktif lebih banyak dibanding yang non produktif. Konon Indonesia perbandingannya produktif dengan non produktif itu 70 banding 30%. Tahun 2045 itu puncaknya. Sekarang sudah mulai masuk, tapi belum sampai puncak. 2025 itu sudah konon lebih dari 50-50an lah, 50% yang produktif. Berbanding terbalik, konon dengan Jepang berbanding terbalik, Jepang 30 non produktif, yang 70% Jepang 30% produktif, 70% non produktif. Kalau sumber daya manusia kita baik, generasi kita yang sekarang ini kita benar-benar menjadi generasi yang khairu ummah itu, menjadi generasi yang bisa memahami tentang bagaimana membangun spirit ke masa depanan. Nah, spirit ke masa depanan ini harus dibarengi dengan spirit belajar, yang dalam bahasa saya itu ya spirit membaca itu, karena kita berbicara tentang Iqra kan itu. Jadi spiritnya adalah spirit Iqra itu. Jadi spirit Iqra itu penting. Bagaimana kemudian orang punya spirit untuk belajar terus, minal mahdi lal lahdi kan begitu, dari buayan bunda sampai ke liang lahat kan begitu. Bahkan jauh sebelum itu kita ini juga bisa dididik ketika masa mengandung itu. Menurut hasil penelitian itu ada pendidikan untuk orang-orang yang mengandung. Kalau dalam tradisi kita di NU itu mungkin karena yang kita ambil adalah berkahnya, maka kalau ada orang mengandung itu dibacakan surat Maryam atau surat Yusuf, supaya Yusufnya nggak tahu kok diambil gantengnya gitu. Kan gitu, Mas Yusuf gantengnya gitu, berkahnya yang dilihat. Tapi itu sudah baik, artinya sudah diperdengarkan sesuatu yang baik. Karena menurut Profesor Suzuki itu penelitian di Jepang itu bahwa bayi yang dalam kandungan itu bisa mendengarkan suara-suara di luar suara-suara di luar dirinya, itu sudah bisa mendengarkan, artinya bisa dididik. Kalau di luar negeri kan pakai musik-musik klasik begitu, Mozart, ada Mozart titik berapa itu, yang paling seneng Mozart itu Gus Dur itu. Ada beberapa musik-musik klasik yang memang bisa mendamaikan ibunya, kemudian ini dianggap bisa mendidik anak di dalam. Artinya sebenarnya Islam itu sejak awal bahwa manusia itu memang harus kemudian gizinya terjamin, kemudian kebaikannya itu terus-menerus mulai awal, karena kita ini juga dipersaksikan oleh Allah. Konon roh kita dikatakan sebelum dulu, konon kita lupa ketika Allah menanyakan alastu birabbikum, apakah aku adalah Tuhanmu, Allah mempertanyakan kepada ruh-ruh itu, qalu bala syahidna, ya kami mempersaksikan bahwa jenengan adalah Tuhan saya, kan begitu. Artinya sudah kebaikan yang pertama itu sudah tentang nilai-nilai tauhid, nilai-nilai spiritualitas itu. Maka dari sinilah yang kemudian menjadi bagian dari karakter utama Bismi Rabbik tadi itu. Menjadi karakter utama adalah begitu. Cuma problemnya adalah ketika sudah melahirkan, kondisi lingkungannya itu seperti surat Al-Mudaththir itu, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabir. Orang-orang yang berselimut, bukan nabi yang berselimut mau dikasih wahyu, tapi karena kita tertutup kondisinya, kita ini
pendengaran kita, mata kita, otak kita semuanya tertutup. Bukan karena apa-apa ya, karena ketidakmauan belajar itu. Tertutup tidak mau belajar, tertutup tidak mau membaca, tertutup tidak mau apa-apa, yang penting menjadi generasi instan kan begitu. Anak didik salah kemudian caranya masak ya mie instan kan begitu. Caranya apa ya instan begitu. Caranya belajar karena tidak ada gurunya ya googling, dia tinggal nggak usah ngetik sekarang kan, Google tinggal ngomong saja, Google-nya ngomong balik seperti gurunya kan begitu. Nah kalau nggak ada gurunya, fasyaitonu saikhun lahu, maka gurunya adalah setan karena dia bisa salah memilih. Karena yang nulis kan juga macam-macam banyak orang kan itu. Artinya pada di sini butuh ada murabi, butuh pendidik, butuh guru, itu yang jelas, butuh kiai. Kalau keilmuan kita di Nahdlatul Ulama itu kan sambung-sambung. Nah, saya berpikir jelas juga ya jelas sanadnya, hadis jelas sanadnya, qaul ulama, qaul kitab jelas sanadnya. Tapi yang ngaji kitab At-Tib misalnya gitu, yang tentang kedokteran itu nggak sambung dengan Avicenna misalnya, Ibnu Sina. Harusnya juga sambung itu. Tibun Nabawi dengan Tibun Nabawi, ilmu-ilmu itu yang sambung, ilmu-ilmu. Tapi ilmu teknologi seakan-akan ini bukan milik kita, teknologi. Padahal kita punya sejarah panjang. Kita punya Universitas Baghdad di Irak. Kita punya Universitas Sevilla dan Cordova di Spanyol dulu ketika zaman keemasan Islam, ketika 6 abad Islam itu menguasai dunia ini, yang mengglobal ini, yang kemudian ya karena kita ini tidak rukun, kemudian tidak tekun, kemudian melupakan ilmu pengetahuan dan sains kita ini, karena kadang-kadang kekuasaan yang terlalu lama itu cenderung kerap kan begitu, cenderung kemudian kita ini totaliter sendiri. Ini juga sama dengan teorinya Ibnu Khaldun, bapak ilmu sosial dunia itu, di Al-Muqaddimah yang mengatakan bahwa ada siklus yang pertama itu adalah kelompok yang baik, pejuang, kemudian dia menjadi penguasa, dia sangat baik, kemudian ke anaknya tahu bahwa bapaknya itu berjuang, dia masih merasakan dan kemudian menjadi sejaya-jayanya. Kemudian generasi ketiga ini mulai tidak jaya dan generasi keempat ini hancur. Kenapa hancur? Karena dia tidak tahu perjuangan nenek moyangnya dulu. Sehingga kemudian yang dia tahu adalah sekarang hartanya banyak, kemudian kemewahan. Maka ketika sudah orientasinya ke sana, maka sebenarnya tulul amal itu ya di situ. Tulul amal itu ketika dalam kondisi kemudian kita ini dunianya sudah kanan kiri dan sebagainya, kita bisa hancur hanya gara-gara seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang pembangunan, kita tadi sudah banyak mengupas ya bahwa sebenarnya tidak lepas dari pendidikan yang harus kita lakukan bahkan sejak dari kandungan. Tentunya ini membutuhkan peran semua pihak, ya, tidak hanya peran pendidikan secara formal, tapi juga peran-peran pendidikan informal, termasuk peran dari keluarga. Sehubungan itu Pak Hasan, kira-kira karena membangun generasi muda ini adalah juga tugas kita bersama-sama. Kira-kira kalau dihubungkan dengan pada saat ini momen Ramadan, kira-kira di mana ini ketemunya Pak? Atau dengan adanya sekarang yang sedang kita rasakan bersama adanya COVID ya, itu tentunya merupakan satu potensi untuk kita bisa kembali lagi sejenak kepada keluarga kita. Gimana Pak? Ya, kadang-kadang kita maju itu butuh dipaksa. Ya, hari ini jujur kita pendidikan di Indonesia tidak hanya pendidikannya umat Islam, bahkan mungkin dunia. Kalau dulu kita ini gagap dengan telekonferensi begitu. Ya. Gagap dengan Zoom, sekarang dengan Google Meet. Sekarang itu seperti Facebook. Ya. Sekarang itu seperti kita WA-an aja, kita seperti media sosialan biasa. Orang semuanya bisa akses dan bisa melakukan. Ternyata itu tidak
seseram yang kita bayangkan. Ketika kita melakukan dan belajar dari kesalahan, kita akan menemukan itu, bahwa sains dan teknologi itu mesti kita kuasai. Ya, kalau kita sekarang menguasai beberapa ini, walaupun masih pengguna, tapi saya pikir ini sudah percepatan yang luar biasa. Ketika dulu sangat sulit sekali, misalnya kami di kampus, dosen-dosen disuruh untuk menggunakan teknologi ini, sudah tidak apa-apa, ada kuliah yang kemudian dosennya di rumah, mahasiswanya di kos-kosan pakai teknologi itu, tapi walaupun tidak tiap hari begitu, karena memang tetap harus ada proses internalisasi antara pendidik dengan yang dididik. Tetapi kemudian tidak habis waktunya dengan tatap muka saja. Ada banyak hal, kalau mahasiswa itu kalau hanya kemudian mendengarkan ceramah, apa bedanya kita dengan yang mendengarkan ceramah-ceramah itu. Maka teknologi ini harus digunakan sedemikian rupa sehingga kemudian ada banyak waktu para mahasiswa itu untuk meneliti, para dosen untuk meneliti. Ini juga sebenarnya perintah Quran, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, kan gitu. Bahwa kita ini suruh melihat oleh Allah bagaimana fenomena-fenomena alam. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Bagi para pemikir, maka pergantian siang dan malam itu adalah bagian dari sebuah fenomena yang kita pikirkan. Dan kalau kita memikirkan itu, meneliti itu, maka itu juga berpahala, karena itu bagian dari juga perintah Al-Quran. Artinya jangan dibatas-batasi lah yang begitu-begitu. Dosen meneliti tentang varietas, dosen meneliti tentang teknologi, tentang sains, menemukan sesuatu, maka kalau temuannya itu digunakan terus, maka dia bisa menjadi amal jariah bagi mereka. Amal jariah itu tidak hanya kita beli bata, bangun masjid, bata untuk pesantren, untuk kita berikan ke orang lain, tapi amal jariah itu juga sains dan teknologi yang memang bisa dinikmati oleh orang banyak. Itu juga amal jariah yang terus akan mengalir. Masa amal jariahnya orang lain terus, penemu-penemu itu orang lain lagi, penemu-penemu orang lain lagi. Kita ngomong, wah biarlah orang lain yang menemukan, kita yang menikmati. Ya kan selalu begitu. Itu kan omongannya orang kalah. Karena itu kemudian tahun 1927 itu ketika Khilafah Utsmani ambruk ya, itu ada buku yang ditulis oleh Syekh Rashid Ridho dari sebuah pertanyaan, limadza ta'akhkharul muslimin wa taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam ini kemudian limadza ta'akhkharul terbelakang, ta'akhkhar itu di belakang, terbelakang. Dan umat lain itu kenapa modern? Ada apa ini? Ada persoalan apa? Ketika sebelum-sebelumnya kita ini menguasai teknologi. Bahkan sebenarnya kalau kita urut-urut itu ketika zaman Qabil dan Allah untuk memberi sedekah. Satu memberi sedekah buah-buahan yang baik, satu memberi sedekah hewan ya. Hewan artinya ada pola tangkap hewan, ada memilih tumbuhan. Waktu teknologi pertanian, ada teknologi peternakan. Zaman Qabil Habil, bayangkan. Nabi yang ketiga setelah Nabi Idris, Nabi Nuh, ada teknologi membuat perahu yang sangat besar. Ya, umat Nabi Nuh sedikit, tapi yang dibawa Nabi Nuh kan konon semua makhluk hidup itu ada berpasang-pasangan di kapal perahunya Nabi Nuh itu, bahteranya Nabi Nuh itu. Artinya ada teknologi yang luar biasa. Nah, teknologi yang luar biasa yang seringkali kemudian kita kan itu dibantu jin, kan begitu. Ya, jin itu kan sebenarnya di bawah manusia. Bahkan malaikat itu kan juga di bawah manusia sebenarnya. Ketika Allah mengatakan wa 'allamal adama, kan begitu, memberi ilmu kepada Adam sehingga dia bisa menyebutkan tentang sesuatu ABCD dan sebagainya. Malaikat ditanya tidak bisa.
Artinya pada posisi ketika otak kita ini kita pakai, rasionalitas kita pakai, tauhidnya kita tetap, maka kita bisa lebih hebat dari malaikat. Kalau dengan jin sudah sejak awal kita ini jauh lebih hebat. Konon kata dalam bahasa pesantren saele-ele menungsa iku saapi-api jin. Katanya waktu saya di pesantren kiai saya bilang begitu. Artinya, lah kenapa kita ada di luar orang lain? Kita ini fi ahsani taqwim. Dalam kondisi yang paling baik adalah kita, makhluk yang kondisi penciptaannya terbaik adalah manusia. Ada bermacam-macam unsur yang kita punyai bersama. Kalau semua unsur ini kita maksimalkan untuk kebaikan sesuatu, maka akan menimbulkan kebaikan-kebaikan. Nah, itu artinya pada sisi ini sains menjadi penting. Sains dan teknologi itu menjadi penting. Bagaimana kita ini bisa kemudian tidak hanya menggunakan, tapi juga berusaha untuk menciptakan. Ini mengembangkan. Ya, kampus-kampus itu sudah tidak boleh lagi kemudian terjebak pada ijazah, kertas, dan begitu. Ini sudah mulai tidak usum kan kertas-kertas nanti itu. Orang sudah mulai sekarang kalau di luar negeri sudah banyak yang milih nggak lulus tapi dia bisa bekerja skill yang lebih baik, punya kemampuan lah. Kadang-kadang kita ini kalau ngomong skill kadang-kadang dianggap robot. Kita ini selalu apologi lah dengan hal-hal yang sebenarnya untuk kebaikan kita bersama. Oleh karena itu generasi muda ini harus kita ciptakan satu karakternya adalah karakter tauhid itu. Karakter dengan spiritnya adalah spirit Iqra untuk mereka menjadi maju. Jangan kemudian tidak boleh googling itu. Ya boleh googling, walaupun kemudian tidak semuanya di googling, tapi boleh googling itu juga membantu. Kadang gurunya tidak bisa, google-nya sudah bisa, begitu. Nah, ilmu pengetahuan itu kan digunakan untuk ada penyempurnaan. Memang banyak yang salah, tapi sekali lagi tetap harus ada gurunya. Tidak boleh tidak ada gurunya, karena itu guru menjadi penting di sini. Guru, sumber daya manusia yang bernama guru ini harus menjadi hebat dan menginspirasi. Guru tidak harus pintar segala-galanya, tidak, tapi dia bisa menginspirasi siswanya biar lebih pintar dibanding gurunya. Jangan kemudian kalau ada siswanya pintar, gurunya takut gara-gara belajarnya lebih cepat, siswanya diuring-uring kadang-kadang kan begitu. Tidak boleh jadi dosen begitu kan, tidak boleh gara-gara lebih pinter mahasiswanya, malah ini yang kemudian dipakai. Oke. Itu yang generasi muda kita ini kan ada dua segmen ya Pak. Dia yang punya kesempatan untuk belajar secara formal, mungkin nanti dia bisa mengembangkan melalui media yang tadi sudah panjenengan sampaikan. Apalagi di Unira ini ya unggulannya jelas, ada 3 pilar tadi. Jadi insya Allah yang sekolah di Unira nanti juga sudah terdidik tauhidnya, kemudian diikuti dengan pengembangan sains sesuai bidang keterampilan atau ilmu yang ilmu yang dipelajari di masing-masing prodi. Ngaten ya Pak. Itu adalah bagi anak-anak kita yang tertakdir untuk bisa dia belajar di pendidikan formal. Tidak menutup mata Pak bahwa kita juga punya sebagian saudara-saudara kita yang mungkin tidak sempat mengenyam pendidikan formal. Kira-kira pemikiran Bapak dalam hal membangun generasi unggul khairul ummah, bagaimana Pak untuk saudara di luaran sana? Kehidupan ini kan sekolah besar ya. Artinya kita bisa belajar dari manapun. Kita bisa belajar di kampus, kita bisa belajar di pesantren, kita bisa belajar kepada guru-guru yang kita pengalaman. Kalau petani itu lebih banyak belajar dari pengalaman yang kemudian ini juga bagian dari sebenarnya semangat ilmu pengetahuan. Dia belajar dari kesalahan. Dia salah, tidak melakukan lagi, salah lagi, kemudian menjadi itu. Cuma bahasanya karena dianggap tidak ilmiah, kadang-kadang dianggap ini mistis kan begitu. Kadang-kadang begitu. Sebenarnya itu kalau digaji ada rahasia di situ. Iya, seperti contoh kecil kalau ada pohon besar yang kemudian ada mata airnya, orang suruh menghormati pohon besar. Itu artinya sebenarnya ya mata airnya ini menjadi penting.
jangan ditebang pohon itu, ada apa danyangnya dan lain sebagainya itu. Cuma bahasa-bahasa ini memang kadang-kadang dibutuhkan untuk orang lain lebih mengerti, tapi jangan selesai di situ. Bahaya kalau selesai di situ, saya yakin orang nanti salah, jadi musyrik kan begitu. Jangan selesai di bahasa itu, tapi kemudian harus ditingkatkan. Maksudnya adalah bahwa yang penting adalah sumber daya itu, sumber mata airnya, bukan kemudian danyana dan sebagainya. Itu ditakut-takuti supaya tidak tapi memang sebenarnya itu juga semangat yang orang tua kita yang berangkatnya dari puluhan bahkan mungkin ratusan tahun itu sampai kemudian mungkin pohon sawo Pak, itu kan rata-rata dikatakan di situ ada setannya, ada genderuwonya. Padahal sebenarnya ada pernah saya baca hasil penelitian, pohon sawo ringin itu kan punya perakaran yang lebar dan dalam, sehingga dia mampu mencekam air, mampu mengikat air dalam jumlah banyak, sehingga kemudian mungkin zaman dahulu kan kalau orang Jawa bilang itu bahasanya sanepan, bahasa perlambang, tidak dijelaskan, sehingga diweden-wedeni, sehingga ojo diketok itu ada genderuwonya, jangan dekat. Tujuannya adalah agar tidak dirusak gitu ya. Ya. Jadi yang penting adalah kemudian diterangkan. Ya kadang-kadang karena sudah tertimbun lama, tertimbun pikirannya, dari mbahnya ngomongnya begitu, ke mbahnya lagi ngomong gitu, bapaknya ngomongnya sama, nggak pernah dijelaskan. Akhirnya kesimpulannya adalah yang terakhir itu bukan di mata airnya, tapi di genderuwo, di danyang dan sebagainya. Itu kan jadi mistis. Dan kemudian kalau dalam pemahaman kesadaran itu kan ada 3 kesadaran, katanya Paulo Freire itu. Yang pertama adalah magical consciousness, yang kedua rational consciousness, yang ketiga adalah critical consciousness. Yang pertama adalah kesadaran magis. Kesadaran magis itu termasuk tadi itu, tidak mau menebang pohon karena di pohon itu ada danyangnya. Termasuk kesadaran magis itu, kesadaran primitif itu ya, kalau malam mau ke kamar mandi takut gitu. Di rumahnya sendiri takut kan begitu, ke kamar mandi udah lebih baik ngempet, tidak buang air kecil, tapi karena takut, karena kamar mandinya di belakang. Karena kita kan tradisinya kamar mandi kita di belakang. Di belakang itu mesti kamar mandi tradisinya yang umum. Rumah-rumah lama itu mesti singup dalam tanda kutip, mesti lampunya mesti 5 watt, cuwilik kadang 5 watt sing lampu gitu kan. Nah, kadang-kadang kita ini mereduksi sendiri, kemudian menciptakan suasana sendiri dan ketakutan sendiri. Jadi ketakutan tidak ilmiah, karena kita yang menciptakan sendiri dan kita takut-takut sendiri. Kan lucu. Kita membuat tempat sendiri, membuat kamar mandi sendiri, lampunya kita buat temaram, kita takut di tempat itu. Ya sudah, ganti aja lampunya yang terang. Waduh, gak pantas masuk diceding terangan begitu. Ya kadang-kadang begitu. Itu yang membuat kita takut ternyata kita sendiri kadang-kadang itu. Nah, itu kesadaran magis karena ketidakmampuan kita mengeksplorasi sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah kesadaran rasional. Yang rasional itu kesadarannya ya kalau pohon mau tumbuh baik jadi pupuk. Cuma kadang-kadang kesadaran rasional ini sifatnya karena hanya berpikir tentang rasionalitas, reasoning begitu, otak saja, nalar saja, sehingga kemudian orang menjadi salah, kemudian pakai pupuk non organik yang terlalu banyak. Yang penting ini tumbuhnya banyak. Dia tidak berpikir tentang perasaan tanahnya itu, bahwa tanah ini ada perasaannya. Dia kalau terus dikasih terus pupuk non organik, maka tanahnya unsur haranya menjadi rendah kan begitu. Kalau rendah, seandainya nggak pakai pupuk non organik, maka dia akan menjadi kesulitan tanahnya itu untuk menyuburkan tanaman itu. Ya itu. Nah, supaya kita memahami perasaan juga dan nalar, maka kesadaran yang ketiga, kesadaran kritis itu. Jadi kita kritis tidak terhadap diri sendiri, tidak hanya orang lain, tapi juga dengan lingkungannya. Di sini menjadi penting supaya kita kembali kepada sebuah ekosistem yang baik, bahwa sebenarnya semua yang diciptakan Tuhan ini sudah dalam kondisi yang
sangat baik. Kita ini cuma mengembangkan kreativitas yang kita diberi setitik oleh Allah. Allah itu punya banyak sifat, punya banyak keunggulan, punya banyak nama. Ada titik-titik yang diberikan kepada kita. Kita bisa bukan menciptakan, mendesain dari yang ada. Allah memberi kita pohon, kita bisa mendesain menjadi kursi dan lain sebagainya. Ini penciptaan, tapi penciptaan kecil. Karena manusia itu diberi tugas oleh Allah menjadi khalifah itu. Dan jangan lupa, ini butuh sains dan teknologi, butuh ilmu pengetahuan, butuh teknologi untuk membuat yang sederhana ini, kursi ini butuh teknologi apa? Teknologi tentang pertukangan dan sebagainya. Butuh ilmu tentang serat pohon dan lain sebagainya. Maka sains dan teknologi itu menjadi penting, menjadi pelengkap, dan tidak boleh kemudian dihilangkan begitu saja. Di pemahaman kita ini bukan urusan akhirat. Enggak dikubur, gak ditakoni tentang sains dan teknologi. Dikubur gak ditakoni matematika, kan begitu kadang-kadang itu. Ya, itu masih sering itu. Omongannya yang orang yang kalau diajari matematika sulit biasanya. Saya sering di pondok itu mesti kalau belajar matematika begitu teman-teman saya, ditakoni di alam kubur kan gitu. Sama-sama belum pernah dikubur kita, ya yang ditakoni oleh bocoran yang di Pak Mudin itu ya enak itu, marobuka dan sebagainya. Apalagi kan kalau kita ini di NU itu kan lebih enak lagi. Sudah ngomong santrinya ya SMA Sari selesai katanya begitu ya. Konon begitu. Semoga aja kan kita sama-sama nggak tahu. Yang namanya sama-sama nggak tahu dia sama-sama semoga saja kan begitu. Kalau kita yang begitu-begitu kita kemudian menolak, jangan-jangan memang iya kan gitu. Kan enak. Seandainya tidak pun kita sudah menyiapkan diri kita. Jadi lebih baik kita menyiapkan bekal kita. Artinya bekal itu kita siapkan bukan berarti kita tahu semua, tidak bekal itu. Tapi karena memang kita siapkan untuk sesuatu yang sebuah kondisi yang kiro-kiro kan gitu. Kalau kita sampean ke luar kota kemana-mana bawa bekal, sampean bawa antimo, sampean bawa minyak kayu putih, mbok menawa pas masuk angin. Sini gak masuk angin yo gak apa-apa sih wong enteng kan gitu. Dan ini masuk angin, sampean bisa pakai minyak kayu putih itu, misalnya begitu. Nah, daripada tidak membawa, tiba-no, gak apa-apa, sehat awake, tiba-no masuk angin, kan gitu. Ya. Makanya di NU itu ternyata ya muga-muga itu kita dikasih bekal yang banyak. Di NU itu bekal tahlil, bekal istighosah, bekal yang lain, tapi jangan melupakan bekal yang lain juga, karena memang akhirat beda dengan dunia konon. Itu juga konon kan, kita juga nggak tahu. Walaupun digambarkan Tuhan tentang surga itu, jangan-jangan tuh surga itu kayak Indonesia ini, tajri min tahtihal anhar. Banyak kan ini tajri min tahtihal anhar. Tapi yang nggak ada itu kan danau, yang di situ adalah danau yang katanya wine gitu bahasanya anak muda itu. Wine tapi nggak memabukkan dan sebagainya. Itu pokoknya sesuatu yang baik-baik, yang enak-enak itu digambarkan. Itu untuk memotivasi. Kadang orang-orang itu butuh dimotivasi secara material kan gitu. Kadang-kadang kita ini sulit dimotivasi secara spiritual, yang itu kadang-kadang menggambarkan otak ini sulit, maka butuh digambarkan secara material kadang-kadang itu. Walaupun sebenarnya kita itu kenikmatan tertinggi konon adalah ketemu Allah kan gitu, kita fana dan sebagainya. Itu sudah tasawuf lah, itu sudah bukan tanah kampus, gak kuat lah kalau tasawuf itu. Tapi ini juga penting juga untuk membangun kekuatan kita tentang bagaimana kita ini hidup itu tidak hanya persoalan akidah, tidak hanya persoalan syariah, juga tidak hanya persoalan tasawuf, ada persoalan sains dan teknologi. Bisa itu juga menjadi bagian dari syariah kita untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik di muka bumi itu. Sekarang misalnya begini, kan pentingnya sains. Seandainya kemudian kampus-kampus Islam ini berbicara tentang ya kondisinya kayak hari ini. Kayak hari ini itu ada beberapa dokter yang nggak mungkin kemudian dia itu wudu bolak-balik dan sebagainya karena pasien banyak dan sebagainya. Kondisi tertentu air yang kemudian sulit, dia harus bertayamum. Tapi bagaimana teknologi itu kemudian diteliti, kemudian cari debu yang kemudian ada
packaging kecil, debu kayak kecil, kemudian bisa tayamum, nggak sulit, nggak nempel tangan ke tembok-tembok, kemana-mana itu akhirnya temboknya rusuh malahan. Itu nyari debu kesulitan dan sebagainya. Tapi teknologi digunakan untuk itu. Bagaimana teknologi itu berbicara tentang air yang 2 kolah itu apa bedanya dengan air yang tidak 2 kolah? Bagaimana teknologi itu berbicara tentang najis mughaladah itu, kenapa harus dibasuh dengan tanah? Itu seperti apa? Saya yakin itu ada rahasia-rahasia teknologi karena itu syariah. Ini bukan kemudian sekedar keyakinan. Kalau keyakinan saja maka itu tidak masuk di hukum-hukum fikih. Karena hukum fikih itu hukum yang sebenarnya berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan itu berkembang sesuai dengan perkembangan manusia. Kitab kuning ya kita lakukan, tapi kitab-kitab putih juga kemudian kita seimbangkan sehingga hidup ini kita ini menjadi generasi unggul yang memang berorientasi pada masa depan. Ini yang penting itu. Menarik sekali yang sudah dikupas oleh Bapak Hasan Abadi. Pak Hasan, lebih jauh lagi, balik kita lagi, topiknya adalah membangun generasi muda. Kira-kira hambatan-hambatannya menurut Bapak apa Pak selama ini? Kalau dilihat kan kalau generasi milenial itu agak beda dengan zaman-zaman yang lahir tahun 70-an deh. Kalau untuk generasi muda milenial sekarang ini untuk menuju ke situ, kira-kira hambatan-hambatannya apa Pak? Satu, terkait dengan model pendidikan kita. Gurunya sama muridnya tidak sama logikanya. Iya, logikanya sudah tidak sama. Kita ini murid kita, mahasiswa kita logikanya sudah digital itu. Sementara gurunya masih kesadarannya masih berbeda. Jadi kemudian logika yang dibangun kalau dalam bahasa data itu adalah urutan itu kayak aritmetikanya itu semacam flowchartnya begitu ya. Iya. Ada istilah kayak algoritma. Algoritmanya sudah berbeda. Algoritmanya anak-anak sekarang lebih cepat. Algoritma itu dalam bahasa wudhu itu tartib, ya gitulah. Kita kayaknya bahasa algoritma kan gitu. Itu bahasa data. Biasanya orang itu banyak anak kita yang bisa menemukan sesuatu aplikasi tapi nggak ngerti dia itu kanggonya untuk apa. Jadi maka itu flowchartnya itu tadi dalam bahasa kampus, dalam bahasa yang di pesantren ya tartib itu sistematika. Tertib kalau mau wudhu yang pertama niat mukoronan bareng dengan membasuh muka. Itu katanya Gus Pak, niat ambil wudhu di sini membasuh muka sama niat. Tertib kan kudu satu-satu katanya begitu. Ternyata mukoronan kan bareng-bareng kan begitu. Nah, yang kayak gitu ya kita anggaplah satu niat. Yang kedua kemudian niat itu ada yang takyin yang dibahasakan. Nah, itu wudu takyin itu katanya kiai saya di pesantren dulu itu ya menolong kita supaya niat cocok. Iki wudu orientasinya adalah wudu raup ngilangi ketek tok kan gitu. Katanya gitu kiai saya itu. Jadi untuk membedakan wudu sama dengan usoli itu, kenapa harus usoli itu takyin. Itu menolong bukan niat katanya. Bukan niatnya bukan itu. Kalau di hati namanya niat, tapi kalau ngomong itu bukan niat dong, itu ngomong. Itu untuk menolong supaya nggak keliru. Nanti jangan-jangan makmumnya maunya jamak, ternyata imamnya tidak, atau sebaliknya. Jangan-jangan imamnya kodok. Kodok itu loh, kok 4 sama jangan 4, ternyata kodok sholat yang sebelumnya. Jangan-jangan kalau di masjid itu ya kalau pas sholat jamaah resmi. Yang jamaah yang nggak resmi itu kan kita nggak tahu, tiba-tiba ada kita ke masjid sholat duhur, ada orang sholat duhur kita langsung ikut, ternyata dia itu ngodok isya kan gitu. Makanya menjadi penting takyin itu. Ya, walaupun kemudian ya saya pikir Tuhan ya nggak repot-repot lah kadang-kadang kan gitu. Tapi itu menolong itu tartib. Jadi algoritma itu tartib.
Bagaimana kita membangun algoritma lah. Algoritmanya kita ini dosen-dosen, guru-guru yang lama-lama itu panjang sekali, sampai kesimpulan, sampai konklusi itu panjang. Sementara algoritma anak-anak hari ini itu cepatnya bukan main. Logikanya sudah logika digital, bukan logika yang lawannya digital apa Ibu? Ya logikanya digital. Sampean bisa cek anak kecil TK nggak bisa baca, bisa download. Betul. Ya. Bayangkan, Ya. download itu kan harusnya bisa baca menurut kita. Ya. Nah itu nggak bisa baca, bisa download dan cocok main, ngerti dia. Ya. Otaknya itu sudah otak digital itu dia, otak gaming ABCD, download yang lain dengan game yang lain, dia tahu ini mana superhero-nya, mana dia musuhnya. Bagaimana dia mencari tambahan-tambahan yang membuat dia menjadi lebih kuat dan sebagainya. Gaming-gaming itu ya anak saya lah, itu anak saya itu. Nah kalau ini kemudian tidak boleh, jangan pakai main HP. Kalau orang tuanya sudah meninggal ternyata itu sudah jadi teknologi yang sudah segojangan, istilahnya orang Jawa itu. Ya anak didik kita ini juga akan ketinggalan. Karena itu kemudian bukan berarti tidak boleh, tapi kita atur yang baik bagaimana supaya kemudian ada pembelajaran di samping pembelajaran itu. Daripada mereka berbuat tidak baik, saya pikir kita main itu terus menerus yang seperti itu saja, karena nanti dia akan jauh teralienasi dengan lingkungan. Walaupun sebenarnya ini bisa dijawab. Sekarang anak-anak milenial itu ternyata jauh lebih soleh secara sosial. Ada sesuatu pakai kitabisa.com begitu. Bantu. Kalau dulu minta cari bantuan si apa gitu, sulitnya minta ampun, pakai koran, pakai rekening banyak. Sekarang kitabisa.com atau yang lain itu sudah, ternyata yang kita anggap anak-anak milenial itu tidak punya jiwa sosial, jiwa sosialnya luar biasa. Luar biasa, saya katakan, luar biasa. Dia bisa membuat sesuatu itu tanpa dia menyumbang, nggak tahu yang dia nggak ngurus ya. Dia itu sumbangannya ditulis atau tidak, dia nggak ngurus. Ternyata menjadi sebuah fenomena. Ini yang harus ditangkap sebenarnya. Ternyata anak-anak milenial yang begini itu memang cara kerjanya tidak sama. Cara kerjanya tidak sama, cara berpikirnya tidak sama. Tapi saya yakin, menurut saya itu mereka tidak seperti yang kita bayangkan, bahwa mereka itu teralienasi dari kehidupan sosial. Mereka lebih individual. Ya di sisi tertentu lebih individual di rumah dan sebagainya, mungkin interaksi sosialnya lebih rendah. Tapi ketika ada bantu-bantu, ya ternyata juga banyak. Sekarang itu sudah anak-anak yang sedekah-sedekah itu sudah nggak pakai ormas, sudah nggak pakai nama kampus, sudah nggak pakai nama apa-apa. Komunitas-komunitas kecil itu banyak dan kumpul, dan mereka kompak, dan mereka nggak berpikir tentang ini mau dipolitisasi kemana dan sebagainya. Mereka jauh lebih independen. Artinya kita punya masa depan yang baik. Saya merasa optimis itu punya masa depan yang baik. Tinggal bagaimana membangun supaya ormas kita, jamaiyah kita, Nahdlatul Ulama itu peka dengan hal ini. Karena kita ini literasinya sudah mulai baik. Kalau kita ngomong tentang literasi, kita cybernya sudah top. Kalau kita ini NKRI sudah harga mati, sudah hebat. Pokoknya yang gitu-gitu hebat lah kita ini. Nah sekarang tinggal nambahi. Ada ceruk yang sekarang ini kosong, kalau tidak kita manfaatkan akan dipakai oleh orang lain. Mereka nggak pakai nama apa-apa. Namanya dia pakai sendiri, namanya nama-nama yang mereka sendiri seneng. Ada pakai sedekah rombongan, ada nama tangan di atas. Kemudian gara-gara mereka menyumbang kelompok yang lain, kadang-kadang di NU, wah bigi kelompoknya, kadang-kadang gitu. Nah kita ini coba untuk tidak terlalu bersuudzon dengan kawan-kawan kita itu, karena kalau kita bersuudzon, kawan-kawan itu akan diambil orang lain malah. Saya jauh lebih yakin mereka itu lebih dekat ke Nahdlatul Ulama sebenarnya. Kalau kemudian Nahdlatul Ulama care dengan yang
kawan-kawan seperti itu. Jangan kemudian malah dimusuhi. Kalau yang bisa begitu itu. dirangkul ya. Iya, diajak, dirangkul. Malah kita ini perlulah belajar dengan kawan-kawan bagaimana mereka bisa berdonasi secara lebih cepat dibanding yang kita lakukan secara manual pakai omplong baik, sudah pakai omplong baik, pakai kotak baik dan sebagainya. Kita keliling itu baik. Tapi sekarang katanya anak-anak muda itu mesti ngomongnya, "Lah kalau gini terus ke depan tidak efisien ini ke depan." Tapi ditambah, karena itu menjadi ditambah, kita harus dekat dan kemudian bisa merangkul kawan-kawan itu menjadi kekuatan baru, backbone kita. Backbone kita di Nahdlatul Ulama sekarang itu di pendidikan umum, ada lewat Ma'arif itu, ada di pesantren lewat RMI itu. Nah, backbone milenial ini yang kita pakai. Jangan lupa, karena umat milenial ini 70%. Berarti hampir dipastikan 70% anak NU itu nanti milenial ke depan 2045. Kalau NU kepingin kedua ini menjadi lebih hebat, maka harus lebih care dengan kawan-kawan milenial ini. Jangan diacuhkan mereka. Mereka harus diajak bersama-sama. Mereka harus kemudian diberi pengertian dengan bahasa-bahasa yang memang hari ini kadang-kadang kita menurut mereka sulit bahasa kita. Nah, karena sulit kayaknya mereka bisa abai dengan apa yang kita lakukan. Kita terlalu banyak model-model kegiatan-kegiatan yang kadang-kadang menurut mereka tidak efisien. Ya, itu saya pikir ini kita tata lebih tepat. Artinya yang hari ini sudah baik, maka wal akhdhu bil jadidil asla itu adalah mengajak kawan-kawan milenial ini untuk terus menerus berbuat terhadap Nahdlatul Ulama bangsa dan negaranya. Baik Pak Hasan Abadi, mungkin satu ini untuk close statement saja ya Pak ya. Mungkin dari Pak Hasan dalam membangun generasi muda khairul ummah ini Pak, apa kira-kira untuk close statement pertemuan pagi hari ini? Setelah itu mungkin nanti disambung dengan doa ya, karena waktu kita juga sudah tidak terasa Pak, sudah 90 menit lewat. Iya. Anak-anak hari ini itu punya cara pandang dan cara pikir yang tidak sama dengan kita, dengan orang tua, dengan Pak Kiai, dengan Bunyai, cara berpikir. Tapi sebenarnya mereka adalah anak-anak yang baik. Anak-anak milenial ini kelihatannya sepertinya karena ada budaya-budaya yang tidak sama, kadang-kadang mereka seringkali dilakopi menjadi anak yang enggak ngerti agama dan sebagainya. Sebenarnya cenderungan untuk belajar agama yang sangat tinggi, maka karena itu kita harus merangkul mereka, ajak mereka dengan sebuah sistem yang memang dimaui oleh mereka, karena memang cara mengajar itu seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, anak didikmu karena mereka adalah generasi yang tidak sama dengan generasimu, maka didiklah mereka dengan sesuatu yang kamu tidak merasakan didikan itu. Nah, ini sekarang hari ini seperti itu. Karena itu kita didik mereka untuk menyiapkan mereka pada masa depan, baik itu masa depan di dunia maupun masa depan di akhirat. Amin. Mungkin langsung sambung doa Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bil huqat wa tanfari bil qurab wa tuqta bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam wa wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafatin badan. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma ya man huwa fi 'ilmihi kainun, ya man huwa fi 'ilmihi muhitun,
ya man huwa fi ridhi syarifun, ya man huwa fi majdihi munirun. Allahumma akrimna minka binul fahmi wa rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma adfa annal ghala wal bala wal baba. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal mu'minin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Para pemirsa sekalian, demikian acara pengajian kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama sampaikan kita bersama-sama moto Lapas Dam Kabupaten Malang. Berhati lembut, berpikir cerdas, dan berkhidmat untuk umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.